Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala. Dan hadirin jemaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita masih menjelaskan tentang anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Dan sudah kita jelaskan tentang masalah doa. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan membahas jenis atau macam ibadah yang lain, yaitu at-tawassul. At-tawassul. Ya, Syekh mengatakan far'un at-tawassul. At-tawassulu lughatan huwa at-taqarrub ila syai'i bi syai'. Jadi tawassul secara bahasa artinya mendekat kepada sesuatu dengan sebab sesuatu yang lain. Mendekat kepada sesuatu dengan sebab sesuatu yang lain. Ini ikhwan wa akhwat fillah secara bahasa. Secara bahasa. Mendekat ke sesuatu tapi lewat perantara sesuatu yang lain. Wa fil istilahi, adapun secara istilah syar'i, maka tawassul artinya an yadhkurad da'i fi du'aihi ma yarju an yakuna sababan fi qabuli du'aihi. Tawassul secara istilah syar'i artinya seorang yang berdoa menyebut di dalam doanya, seorang yang berdoa menyebut di dalam doanya sesuatu yang diharapkan bisa menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tawassul secara istilah syar'i, seorang yang berdoa menyebut di dalam doanya sesuatu yang diharapkan bisa menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika seseorang ingin berdoa menyebut apa? Ya Rahman, Ya Rahim. Atau dia sebut, ya Allah, kalau sedekah saya tadi ikhlas karena Engkau, kabulkanlah permintaan saya. Maka ini namanya tawassul. Ini namanya tawassul. Ya, hadirin jemaah sekalian, wa tawassulu fi aslihi yanqasimu ila qismain. Dan tawassul
secara asalnya terbagi menjadi dua macam. Tawasul secara asalnya terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu, yang pertama, at-tawassulul masyru'. Yang pertama, tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan. Wa hadzal qismu yashmal anwa'an. Dan macam ini mencakup beberapa macam. Jadi jenis ini mencakup beberapa macam tawasul. Minha, di antaranya, al-ula, yang pertama, at-tawassulu ilallahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang keindahannya sudah sampai taraf puncak. Dan disebut husna itu karena nama Allah itu pasti terkandung di dalamnya sifat diantaranya. Jadi contoh misalkan nama Allah Rahman, maka sifat Allah ya penyayang, pemberi rahmat. Jadi jamaah sekalian, nama Allah itu di samping sebagai nama plus mengandung sifat. Nah, sehingga disebut dengan husna. Kalau manusia belum tentu, jamaah. Ada orang namanya Hasan, tapi apa? Pekerjaannya apa? Begal. Hasan ya, Pak. Namanya Hasan, tapi kerjanya apa? Jadi begal. Ini manusia. Tapi kalau nama Allah, maka sesuai dengan apa? Sifatnya. Wa dzalika bi an yad'u Allah jalla wa ala bi asma'ihi aw bi sifatihi kulliha aw ba'diha. Yang demikian itu caranya dengan berdoa kepada Allah bi asma'ihi, dengan menyebut nama-namanya atau sifat-sifatnya secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Ka'an yakula, seperti contohnya, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna antaghfirli. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau dengan seluruh nama-namamu agar mengampuni diriku. Ini namanya tawasul dengan seluruh nama Allah. Au an yad'u Allah azza wa jalla bismin muayyanin, atau berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan menyebut nama tertentu saja. Min asma'ihi, dari nama-namanya, yunasibu ma yad'u bihi, yang sesuai dengan apa? Konteks doanya. Ka'an yakula, seperti contohnya, ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq, Razzaq itu nama Allah, zat yang memberikan rizki. Ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni. Maka ini pun dibolehkan, tidak masalah. Makanya masalahnya, apapun hajat kita, maka di situ ada nama-nama Allah. Yang pengen dilancarkan rizkinya, ya silakan ya Razzaq.
agar diterima taubatnya, ya Tawwab, Tubni misalkan. Jadi tinggal dipelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara fadilahnya, hadirin ikhwah wa akhwati fillah, dengan bertawasul menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya doa yang kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Rasulullah melihat seorang sahabat berdoa bertawasul dengan menyebut nama Allah. Kemudian Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah bertawasul dengan menyebut nama Allah yang agung, yang dimana ketika Allah diminta dengan disebut nama Allah yang agung, maka doanya akan dikabulkan, permintaannya akan diberikan. Ini di antara fadilahnya. Kalau doa kita ingin mustajab, maka silakan bertawasul dengan nama-nama Allah, dan yang paling manjur dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Itu caranya. Yang kedua, jamaah sekalian, at-tawassulu ilallahi azza wa jalla bi dzikri wa'dihi jalla wa ala bi ijabati du'a'id da'in. Yang kedua, bertawasul kepada Allah dengan menyebut janjinya, janji Allah untuk mengijabahi doa orang-orang yang berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami ala rusulika, atas rasulmu. Contohnya masalian, an yakula da'i, orang yang berdoa dia mengucapkan, Allahumma innaka wa'atta man da'aka bil ijabati fastajib du'ai. Ya Allah, sesungguhnya engkau menjanjikan kepada orang yang berdoa kepada engkau akan mengijabahi doanya, maka kabulkanlah doaku. Maka ini pun dibolehkan. Maka yang seperti ini pun diperbolehkan. Misal contoh, seorang pemuda, di mana jamaah sekalian, seorang pemuda yang dia menikah karena menjaga dirinya, maka akan dijadikan apa? Kaya. Setelah nikah ternyata enggak kaya-kaya. Maka boleh berdoa, ya Allah, sebagaimana yang engkau janjikan, dengan nikah menjadi kaya, maka ya Allah jadikanlah saya kaya. Bisa. Boleh. Tidak masalah. Kemudian yang ketiga, at-tawassulu ilallahi azza wa jalla bi af'alihi. Bima manna bihi ala ibadihi. Bertawasul kepada Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Bima manna bihi ala ibadihi, dengan sesuatu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ka'an yakula, seperti seorang yang berdoa, Allahumma kama razaqta fulanan farzuqni. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan rizki kepada si fulan, maka berikanlah rizki kepadaku. Boleh, tidak masalah. Wa kama zawwajta fulanan fazawwijni. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menikahkan si fulan, maka nikahkanlah aku. Maka ini pun dibolehkan. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan dia rajin salatnya, rajin ibadahnya, maka ya Allah hendaklah, ya, atau ya Allah jadikanlah saya rajin ibadahnya.
maka ini pun diperbolehkan. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, an yatawassala ila Allah azza wa jalla bi a'malihi salihah. Yang keempat, bertawasul kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh, ya, yang telah dikerjakan. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-109. Innahu kana fariqum min ibadi. Sungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Maka ini pun dibolehkan, ya. Ini pun diperbolehkan. Ya, kemudian masalian, ikhwan wa akhwati fillah, wa min dzalika, di antara contohnya, an yakulad da'i, seorang yang berdoa dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu, bimahabbati laka, dengan kecintaanku kepadamu, wali nabiyyika, dan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali jami'i rusulik, dan kepada seluruh rasul-rasulmu, wa auliyaika, dan para wali-walimu, an tunjini minan nari, agar engkau menyelamatkanku dari api neraka. Maka ini boleh, tidak masalah. Ya, atau dengan tadi, ya Allah, kalau sedekah saya ikhlas, maka kabulkan doaku, boleh. Al-khamisah, yang kelima, an yatawassala ila Allah azza wa jalla bi dzikri halihi wa annahu muhtajun ila rahmatillahi wa aunihi wa rizqihi. Yang kelima, bertawassul kepada Allah dengan menyebut keadaannya, bahwa dirinya sangat butuh dengan rahmat Allah, dengan pertolongannya, dan dengan rizkinya. Sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku,
Wahai Rabbku, ya, sungguhnya sebagaimana engkau telah menurunkan kepadaku min khairin, kebaikan, maka saya sangat fakir, ya. Kondisi apa? Sangat fakir, ya. Maka ini pun dibolehkan, ya. Maka ini pun diperbolehkan. Kemudian masalah yang keenam, asadisa at-tawassul bi du'a'i sholihin, bertawasul dengan doanya orang-orang soleh, roja'an an yastajiballahu du'a'ahum, harapannya agar Allah mengabulkan doa mereka. Wa dzalika bi an yatluba min muslimin, caranya dengan meminta kepada seorang muslim, ingat seorang muslim karena dia orang soleh, ya, hayyin, masih hidup. Berarti kalau orang soleh sudah mati nggak bisa. Hadirin, hadir, ada di hadapannya. Kalaupun tidak hadir, telepon. Nah, ini juga sama seperti hadir. Tapi kalau dengan ilmu ghaib, dia ngomong komat kamit, kemudian harapannya Habib di Jakarta bisa mendoakan dirinya. Ini nggak boleh, jemaah. Tapi maksudnya secara langsung dia mintanya. Artinya yang dimintai itu dia tahu. Dia tahu. An yad'uwa lahu, untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya. Tetapi jemaah sekalian, kata Syekh, wa huwa maudhi'u khilaf, yang seperti ini silang pendapat. Artinya masalahnya ada yang mengatakan boleh, wakila bil man'i, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, maka silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Wahtar Syekhul Islam al-jawaz, sedangkan Syekhul Islam beliau memilih pendapat dibolehkan. In qasada sa'ilu naf'a man yad'u lahu, jika orang yang meminta memaksudkan mengambil manfaat dari orang yang mendoakan dirinya, maka ini nggak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu, jemaah. Tapi sekali lagi silang pendapat. Nah, sehingga yang terbaik kalau bisa ya doa sendiri saja. Doa sendiri seperti itu. Tapi di antara dalil yang membolehkan hal ini, jemaah sekalian, seperti di zamannya Umar, ya, ketika musim keringan, maka Umar mendatangi siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, bertawasul agar apa? Agar Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah agar menurunkan apa? Hujan. Dan ini yang disebut dengan apa? Istisqa. Dan istisqa itu doa meminta turun hujan. Bisa dengan sholat, bisa ketika khatib dari Jumat, ya, di atas mimbar, atau bisa doa secara khusus, ya, sendiri, tidak masalah, tanpa sholat, dibolehkan, ya, diperbolehkan. Dan ini masalahnya 6 macam tawasul yang masyru', dibolehkan. Al-qismu tsani, macam yang kedua, at-tawassulu al-mamnu', tawasul yang terlarang. Lamma kanat tawassulu juz'iyyan minad du'a, ketika tawasul itu bagian dari doa. Wa du'a'u ibadatun minal ibadat, dan doa itu satu macam dari macam-macam ibadah. Kana sarfuhu li ghairillah muharraman fi ba'ti suwarihi, sehingga memalingkan doa kepada selain Allah hukumnya haram, ya, di sebagian apa?
apa namanya, gambaran-gambarannya. Waqad sabaqa bayanu dzalika, dan sudah ya, lewat apa pembahasan tentang doa. Tentang doa. Wa min amthilati hadhihi tawassulat al-muharramah, di antara contoh-contoh tawasul yang diharamkan, al-ula, yang pertama, an yatawassala ila Allah azza wa jalla bi dzati nabiyyin aw 'abdin salihin. Yang pertama, bertawassul kepada Allah dengan zat seorang nabi atau seorang hamba yang saleh, atau dengan Ka'bah, atau selainnya dari perkara-perkara yang memiliki keutamaan. Seperti seseorang ya, menyebut di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bidzati abina Adam alaihi salam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan zat Nabi atau dengan zat bapak kami Adam alaihi salam. Maka ini nggak boleh jamaah. Ya. So, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan Ka'bah. Itu nggak boleh jemaah. Ya. Nah, sehingga tawasul ini seperti ini termasuk tawasul apa? Tawasul yang mamnu, atau tawasul yang muharramah, atau tawasul yang muharram. Ya. Tidak dibolehkan. Yang kedua jamaah sekalian, an yatawassala bihaqqi nabiyyin au 'abdin salihin awil Ka'bah. Yang kedua, bertawasul dengan hak seorang nabi atau seorang hamba yang saleh atau Ka'bah atau selainnya. Yang pertama dengan zatnya, ini dengan haknya. Atau bertawasul dengan jah kedudukan nabi, atau kedudukan seorang saleh, atau dengan keberkahannya, atau dengan ya, hurmahnya, ya, kemuliaannya. Au bihaqqi qabrihi, atau dengan hak kuburannya. Wa nahwi dzalika, dan sejenisnya, maka ini tidak dibolehkan. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ini tidak dibolehkan. Yang penting intinya ini apa? Haram. Apakah kemudian termasuk bid'ah ataupun termasuk syirik, maka di sini ya, silang pendapat. Tapi intinya haram, intinya tidak dibolehkan. Yang ketiga, an yatawassal bi asma'is syayatin bi alfadhi syirkiyah wa nahwi dzalika. Yang ketiga, bertawasul dengan menyebut nama-nama syaitan atau dengan lafaz-lafaz yang syirik dan sejenisnya. Maka ini pun termasuk tawasul yang haram, ya, tidak dibolehkan. Ya, kemudian masalian an-nau'u tsani, macam yang kedua, al-isti'anatu, meminta pertolongan. Huwa talabul aun, jadi isti'anah itu meminta pertolongan. Wal isti'anatu ibadatun jaa bihal kitabu wa sunnatu. Isti'anah adalah ibadah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Allah azza wa jalla berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Dan jamaah sekalian, orang kalau paham ayat yang mulia ini, enggak mungkin ya, akan meminta kepada kuburan, akan beribadah kepada kuburan, enggak mungkin. Cuma kadang mereka tidak paham. Ya. Di iyyaka, maka di sini jamaah sekalian, taqdimu ma haqqu takhir, mendahulukan sesuatu yang hak aslinya di akhir. Maka dalam kaidah lugawi, di antara ya,
kalimat-kalimat yang seperti ini menunjukkan apa? Al-hasr, pembatasan. Sehingga artinya ketika disebutkan iyyaka nasta'in, maka maknanya apa? Hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Artinya pertolongan itu hanya kepada Allah, dibatasi hanya kepada Allah. Karena iyyaka itu maf'ul bih, aslinya di akhir, nasta'inuka, tetapi domir ka ini dikedepankan, sehingga faidahnya al-hasr, pembatasan. Berarti iyyaka na'budu sama, hanya kepada engkau lah kami beribadah. Berarti ibadah itu dibatasi hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ka qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai dan seperti ya ucapan Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Tirmidzi, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa idasta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan hukum isti'anah sama seperti hukum doa, sama. Isti'anah minta pertolongan, doa juga sama ya. Jadi perinciannya sama, dan sudah kita bahas tentang masalah doa. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah, maka tata caranya ya, baik ucapan ataupun perbuatannya harus sesuai dengan dalil. Doa ibadah itu contohnya apa? Salat. Berarti gerakan-gerakannya harus sesuai dengan dalil. Bacaannya pun sama, namanya doa ibadah. Tapi kalau doa masalah bebas ya. Yang penting intinya mintanya kepada Allah, jangan mintanya kepada kuburan dan lain sebagainya ya. Redaksinya bebas, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa selain bahasa Arab ya. Kemudian masalian ikhwan wa akhwati fillah, yang ketiga al-istighotsatu, al-istighosah ya, al-istighosah hiya talabul ghauts, itu meminta pertolongan atau meminta ghauts ya. Ghauts itu wa huwa izalatu syiddah ya, dihilangkannya kesempitan. Makanya gini masalahnya, al-istighotsatu itu lebih khusus daripada doa. Doa itu permohonan, permintaan dalam kondisi apa? Lapang ataupun sempit. Tetapi al-istighotsah, permintaan, permohonan dalam kondisi apa? Sempit. Contoh, ada seseorang rumahnya kebakaran, kemudian dia minta tolong kepada tetangganya agar dibantu untuk memadamkan apinya. Maka hadirin ikhwah sekalian, permintaan dia kepada tetangganya untuk membantu memadamkan api disebut dengan apa? Istighosah. Kenapa? Karena permintaannya dalam kondisi sempit. Kalau doa umum, doa itu umum. Doa itu umum. Ya masalahnya thabata bil kitabi wa sunnah. Telah tetap di dalam Al-Qur'an dan sunnah bahwasannya istighosah adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Dan hukum istighosah sama seperti hukum doa, sebagaimana juga apa? Perinciannya sama ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun jamaah sekalian, al-isti'adzah, minta perlindungan, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena agak panjang lebar. Ya jamaah sekalian, ini beberapa contoh ibadah yang intinya
Jadi macam-macam ibadah tersebut tidak boleh kita palingkan kepada makhluk. Karena ibadah itu hak khusus Allah, hak mutlak Allah, sehingga tidak boleh diberikan kepada makhluk, apapun makhluknya, baik kepada para malaikat ya, atau kepada makhluk-makhluk yang rendah, tetap tidak dibolehkan ya, tetap tidak diperbolehkan. Ya Allahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Silakan ada pertanyaan jamaah imam bisa bertanya langsung dan untuk jamaah Ahmad bisa bertanya dia sudah tersambung di sebelah kanan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan bertawasul melalui orang tua yang masih hidup. Nah, Tapi di sana tidak disebutkan kepada orang tua. nah, Bagaimana kalau kita bertawasul melalui orang tua kita sendiri? Apakah masih hidup. masih hidup? Nah, Tapi di sana kan tidak disebutkan dalam aturan tadi. Diizinkan apa tidak? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, di antara salah satu tawasul adalah meminta atau melalui perantara doa orang soleh yang masih hidup. Ya. Apakah jamaah sekalian bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup juga mencakup orang tua kita? Jawabannya iya. Orang tua kita masuk ke situ jamaah. Bahkan lebih khusus lagi. Kenapa? Karena doa orang tua untuk anaknya mustajabun. Itu mustajab. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah beliau menyebutkan ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Di antara salah satunya doa walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Nah, sehingga jamaah sekalian, terkadang orang tua yang mungkin jamaah karena emosi ya, atau mungkin keceplosan, dia mengucapkan ucapan yang tidak baik untuk anaknya, ternyata dikabulkan. Nah, sehingga bagi orang tua harus benar-benar menjaga ucapannya, terkhusus ketika ditunjukkan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kemudian mengucapkan ucapan yang kotor, dasar kamu anak ini ya. Contoh misalkan diucapkan binatang, mungkin ya masalahnya rupanya tetap manusia, tetapi mungkin saja akhlaknya seperti binatang nanti. Ustaz, jangan-jangan anak saya perilakunya ya, seperti ini, dinasihati nggak nerima, sholatnya tidak mau. Oh, jangan-jangan dulu saya pernah mengucapkan dasar anak ini. Maka hati-hatinya masalahnya ya. Sehingga jaga ucapan ya. Kenapa? Karena doa orang tua itu mustajab ya, mustajabun. Maka minta doa kepada orang tua, minta kepada orang tua ya, agar mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya seperti itu. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Saya juga pernah mendengar bahwa doa orang tua untuk anak dan anak untuk mendoakan orang tua itu dikatakan bahwa itu sama-sama makbul. Karena apa? Karena doa orang tua untuk anak atau anak untuk orang tua itu pasti dasar dengan rasa ikhlas. Pendapat itu benar Ustaz. Terima kasih. Ya jemaah sekalian, doa orang tua untuk anaknya jelas ini disebutkan di hadis Rasulullah. Adapun doa anak untuk orang tua, apakah mustajab ataupun tidak, maka statusnya sama seperti doa yang lain. Artinya apa? Doa seorang muslim untuk muslim yang lain, contoh dalam kondisi tidak diketahui, itu juga mustajab. Doaul mar'i li akhihil muslim fi dhahril ghaibi mustajabun.
Doa seseorang untuk saudaranya sama muslim yang tidak diketahui, maka itu mustajab. Mustajab. Maka sama. Anak doa kepada berdoa untuk orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu. Misalkan. Itu juga mustajab. Karena doa yang dalam artian jamaah, orang yang didoakan tidak tahu, maka itu potensi tadi benar ikhlas. Tapi kalau tahu, itu tak embel-embelnya, ya Allah. Dia minta tadi doa. Tapi kalau diam-diam, itu mustajab jemaah. Apalagi misal ketika sepertiga malam, ya, ada yang tahu. Tiba-tiba dia berdoa misalkan. Nah, sehingga jemaah sekalian, ya, perbanyak berdoa. Terutama doa untuk diri sendiri, ya. Setelah itu doakan siapa? Orang tua, kemudian anak, kemudian apa? Istri, kemudian kerabat, kemudian orang-orang yang pernah berjasa. Ini juga pas nih ketika sa'i, ketika di sofa untuk diri sendiri dulu, ya. Kemudian marwah untuk orang tua, kemudian sofa lagi untuk anak-anak, marwah kemudian untuk istri, kemudian sofa untuk kerabat. Terus seperti itu jemaah. Walaupun ini tidak harus, ya. Tapi biar fokus ya seperti itu. Artinya doakan mereka, ya, khusus orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita dengan kebaikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terakhir Pak Ustaz sebelum dan itu saya lupa lagi. Contohnya apa coba Ustaz? Yang mana? Yang terakhir sekali dari penjelasan itu. Istighotsah. Dosa ya. Contohnya itu seperti apa Pak? Istighotsah itu contohnya seseorang minta bantuan dalam kondisi sempit. Rumahnya kebakaran, minta tolong kepada orang lain untuk memadamkan apinya. Maka permintaan ini disebut dengan istighotsah. Kita mengenal waktu-waktu berdoa itu yang mustajab kan? Nah. Ya, pada saat sholat, pada saat sujud, misalnya, atau setelah sholat asar, pada hari Jumat, misalnya. Selain itu, apa boleh kita berdoa di lain waktu? Misalnya, seketika kita teringat sesuatu, kemudian kita langsung berdoa. Nah, Atau jadi tidak terkait dengan sholat apa segala macam. Kemudian ya itu dulu lah saya lupa. Nah. Ya jamaah sekalian, Saya tambahkan tadi, Nah. setelah membaca Al-Quran misalnya Nah. kita berdoa, boleh nggak kita misalnya selesai baca kita berdoa, waktu bersama Iya. misalnya. Iya. Ini kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, bolehkah berdoa di selain waktu-waktu mustajab yang disebutkan di dalam dalil? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ya. Karena kita itu jamaah sekalian diperintahkan untuk apa? Berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan saya kabulkan. Nah, ini umum jemaah. Jadi artinya boleh, ya, kapanpun, apapun keadaannya, silakan berdoa kepada Allah. Ya kecuali memang dalam kondisi-kondisi atau di tempat-tempat yang memang kita dilarang menyebut nama Allah, ya. Contoh di WC, ya jangan. Kecuali dalam hati, ya, itu beda. Tapi kalau dilafadzkan jangan, nggak boleh. Tapi kalau dalam hati apa? Boleh. Tidak masalah seperti itu. Walaupun doa itu, ya, termasuk amalan lisan.
Tapi sebenarnya mengatakan boleh-boleh saja bil qalbi seperti itu, kama qala. Maka tidak masalah. Ya, tidak masalah diperbolehkan berdoa dalam kondisi dan keadaan apapun. Memang jamaah sekalian yang sangat-sangat ditekankan adalah di waktu-waktu yang mustajab. Kenapa? Karena potensi doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi bukan berarti kemudian berarti doa itu hanya di tempat-tempat yang mustajab, tidak. Tetapi jamaah sekalian, waktu-waktu itu yang paling ditekankan. Yang paling ditekankan seperti itu. Contoh ketika turun hujan, ketika safar, di hari Jumat setelah asar, ketika sepertiga malam, ketika sholat pas sujud ataupun setelah tasyahud sebelum salam, ya. Atau ketika apa jamaah? Tawaf, ya. Ketika di Safa Marwah, ya. Ini juga mustajab. Maka silakan, ini lebih ditekankan. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian selain itu nggak dibolehkan, boleh, tidak masalah. Karena doa itu apa? Ibadah. Doa ibadah. Itu ibadah. Dan tidak dibatasi atau tidak dilarang, ya. Apa namanya? Di waktu-waktu yang tertentu, enggak. Kecuali tadi tempat-tempat yang memang terlarang, dan itu pun kalau dilafadzkan. Ya, kalau dilafadzkan seperti itu. Kemudian yang kedua, bolehkah ketika setelah baca Quran kemudian berdoa? Boleh, tidak masalah. Bahkan boleh menjadikan bacaan tadi sebagai apa? Tawasul. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bacaan Quran saya untuk misalkan dikabulkan permintaan saya. Boleh, tidak masalah. Untuk orang lain boleh, Pak? Boleh. Contoh misalnya, ya Allah, dengan sebab aku minta kepada engkau, ampunilah dosa keluargaku dengan sebab bacaan Quran saya. Namanya tawasul, boleh. Beda lagi kalau kirim pahala, beda. Kirim pahala bacaan Al-Fatihah misalkan atau bacaan Al-Baqarah. Maka dalam masalah ini silang pendapat. Kalau pendapatnya Al-Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i atau kama qala, mereka mengatakan tidak nyampe. Tetapi pendapat Syekhul Islam nyampe. Pendapat yang kuat nyampe. Selagi ingat bacaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Artinya apa? Bacanya benar, ya. Niatnya juga benar. Maka kalau seperti ini, ya jelas ini amal soleh. Dan amal soleh boleh dikirimkan pahalanya untuk orang lain. Menurut pendapat yang membolehkan. Di antara pendapat Syekhul Islam. Maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan ya, bacaan Qur'annya sudah niatnya beda, ya, berarti bukan amal soleh. Contoh dia bacanya riya. Bacanya karena dibayar, misalkan. Ya jelas ini bukan amal soleh. Jadi kalau seperti ini ya nggak mungkin nyampe. Menurut yang mengatakan nyampe pun nggak nyampe. Apalagi menurut sebagian yang mengatakan tidak nyampe. Ini lebih nggak nyampe lagi seperti itu. Jadi syaratnya harus amal soleh. Artinya apa? Bacaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Itu syaratnya seperti itu. Jadi tidak masalah, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Gini ya masalahnya, kalau misalkan dia baca Quran, ya. Kalau niat utamanya adalah bayarannya, ini nggak boleh. Karena baca Quran itu ibadah. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia diminta tolong, kemudian ya karena dia punya waktu, kemudian dia membaca. Niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian setelah selesai dikasih hadiah, dan dia nggak minta, misalkan, ya, maka yang seperti ini nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia pasang tarif, oh nanti setiap detiknya bayaran sekian. Nah, kurang dari situ nggak boleh. Oh, ini jelas baik tukar menukar itu. Di
dihargai seperti itu. Walaupun memang ini juga Islam mendapat. Islam mendapat. Ada yang mengatakan sebaik-baik penghasilan itu dari Al-Quran. Mungkin dia berdalil dengan ini. Tapi yang paling terbaik, silakan baca saja, tetapi jangan apa? Pasang tarif. Artinya apa? Ya kalau dikasih hadiah ya silakan, kalau dia butuh terima saja, kalau tidak dikasih hadiah ya jangan marah-marah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berkaitan dengan doakan orang-orang saleh yang masih itu, kita mungkin berada di situ, bisa minta tolong didoakan saya. Iya. Dan pada waktu berdoa kita terus ikut mengaminkan apa segala macam, atau hanya mencerah saja, tolong didoakan itu. Gimana caranya itu Mas yang benar? Ya jamaah sekalian, kalau misalkan kita meminta kepada orang lain untuk mendoakan kebaikan untuk diri kita, maka kalau misal kita ada di situ dan dia berdoa dan kita dengar, boleh mengamini, tidak masalah. Dengan catatan tadi ya, tidak ada dalam artian ritual tertentu harus membaca, misalkan harus baca ini dulu, kemudian baca ini dulu, baru baca doanya. Nah, ini jelas sudah tuntunannya tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tapi kalau misalkan minta, kemudian dia berdoa langsung misalkan, dan doanya baik, dan memang mendoakan dirinya, kemudian mengaminkan, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Seperti ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat setelah menguburkan jenazah, istaghfiru li ahikum was'alu lahu tathbit fa innahul an yus'al. Mintakanlah istighfar untuk saudara kalian dan mintakan keteguhan. Akhirnya Nabi doa dan para sahabat yang ada di situ yang mendengar ikut mengamini. Dan ini spontanitas. Tidak sebagaimana yang sering kita saksikan setelah sholat 5 waktu. Itu sudah dijadwal, sudah dibuat aturannya. Bahkan bacaannya apa? Sudah ada rangkaiannya. Ila Adwatin Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah. Kemudian ini lagi, baru baca. Nah, ini jelas sudah apa? Ada ritual-ritualnya. Dan ritual-ritual inilah yang bid'ahnya jamaah. Tata caranya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau spontanitas boleh, karena Nabi pernah melakukan. Dan para sahabat spontanitas ikut mengamini. Ketika doanya baik, tidak masalah seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dalam satu acara gitu, biasanya kan ada acara, kemudian ada pembaca doa. Nah, kita berada di situ. Apakah kita ikut mengaminkan doa yang dibacakan oleh pembawa acara atau yang dituju? Selagi tidak ada ritual khusus, selagi tidak ada ritual khusus, tapi langsung spontan doa saja, misalkan Ya, setelah mungkin mau makan, doa tapi jangan makan yang lain. Kita sering begitu. nah, jadi kalau spontanitas saja, misalkan berdoa ya, tanpa acarakan itu sebenarnya gini. Kalau di sebagian orang itu memang ada rangkaiannya. Sebelum doa itu nanti ada rangkaiannya. Tawasul dulu, bacanya ini dulu, baru doanya. Nah, ini rangkaian, inilah yang bid'ah. Tata caranya baru, kaifiyahnya baru, dan nggak pernah Nabi contohkan. Tapi kalau kemudian misalkan diminta untuk doa, langsung kemudian berdoa misalkan, dan doanya baik, bagus, maka boleh kita mengamini. Boleh untuk mengamini. Contoh misalkan setelah kajian, ustadznya berdoa, spontanitas. Jamaah mengamini, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Tapi kalau kemudian pembacaan doa, Cara pembacaan doa, dibaca doanya itu, atau mungkin yang sudah biasa berdoa, tidak pakai lihat teks lagi langsung baca berdoa gitu.
Kalau kita ada di situ. Iya, yang penting intinya gini, ketika pas doanya tidak ada ritual-ritual sebelumnya, maka secara hukum asal tidak masalah untuk mengamini selagi doanya baik. Tapi kalau kemudian yang doa dia bertawasul dulu, illa haturin nabi, oh ini jelas. Awalnya sudah didahului dengan apa? Dengan syirik, dengan bid'ah. Al-Fatihah. Atau dengan apa? Ila ruhi fulan bin fulan. Ya. Ini sudah rangkaian awalnya sudah bid'ah. Ya. Kalau seperti ini jelas tidak boleh seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan ya tadi langsung saja berdoa, misalkan dan doanya baik, maka boleh untuk mengamini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau diminta untuk memimpin doa misalkan, ini nggak boleh karena nggak ada pimpinan. Tapi kalau diminta mendoakan saja, kemudian dia doa tanpa niat memimpin, yang dengar mengamini sendiri, boleh-boleh saja, nggak masalah. Tidak masalah seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau Ruqyah. berobat dengan cara diruqyah. Yang meruqyah juga orang-orang orang itu boleh nggak? Terima kasih. Ya. Meruqyah itu termasuk pengobatan yang syar'i. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an, di dalamnya terdapat obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Maka di antara salah satu metode pengobatan syar'i adalah ruqyah. Dengan cara membacakan ayat Al-Qur'an atau membacakan doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Nabi, atau dengan lafaz-lafaz selain dengan bahasa Arab tetapi artinya apa? Bagus. Maka tidak masalah. Diperbolehkan seperti itu. Ya. Buatan dengan Ya. kita tidak pakai pesawat sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingin mendoakan orang tua yang dulu itu tempatnya gudang-gudang. Gudang-gudang. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Nah. Di waktu itu tempatnya gudang-gudang. Ya. Nah. Nah. Ya. Jadi masalah ada pertanyaan pertama terkait tentang masalah bolehkah berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab? Boleh, tidak masalah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Bahkan di dalam sholat pun sebagian ulama yang membolehkan. Apalagi di luar sholat, lebih boleh lagi. Ya. Kenapa jemaah? Karena Allah Maha tahu dengan apa? Doa-doa kita. Di dalam sholat ketika Nabi menyuruh kita atau menganjurkan kepada kita untuk berdoa, beliau mengatakan wal yahtar minad du'ai ma'ajabahu. Hendaklah dia memilih doa dengan doa yang menakjubkan dirinya. Artinya apa? Doa yang dia sukai. Sehingga lajnah ada imam berdalil dengan ya, hadis ini bolehnya berdoa dengan selain bahasa Arab. Kenapa? Ya kalau dia suka dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, ya boleh-boleh saja. Tidak masalah. Ya tidak masalah seperti itu. Ya. Yang kedua, bolehkah seorang anak mendoakan orang tuanya yang meninggal? Orang tuanya sudah meninggal, yang dulu di masa hidupnya sholatnya bolong-bolong. Maka ini kembali kepada hukum ya, atau status orang yang sholatnya bolong-bolong. Apakah dia masih dianggap muslim atau sudah jatuh kafir? Ini yang paling menentukan. Kalau dia masih muslim, boleh silakan doakan. Kalau dia sudah jatuh kafir, maka sudah nggak boleh. Maka hukum seseorang yang meninggalkan sholat, ya, maka jamaah sekalian ada 3 hukum. Yang pertama mengatakan kufrun duna kufrin. Maksudnya apa? Dia melakukan perbuatan kufur, tapi tidak menjadikan dirinya keluar dari Islam. Jadi dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ini pendapat jumhur.
Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas. Mengatakan apa? Kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, tapi pelakunya tidak jatuh kafir. Pendapat yang kedua, dia langsung kafir. Walaupun hanya satu sholat. Hujahnya banyak. Di antaranya hadis Nabi yang mengatakan apa? Al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Waqad apa? Faman kafara afan faman tarakahu faqad kafara. Jadi janji kita dengan mereka itu sholat. Maka barang siapa meninggalkannya maka dia adalah kafir. Maka pendapat yang kedua mengatakan jika meninggalkan satu sholat saja sudah kafir dengan sengaja, ya sudah kafir. Pendapat yang ketiga mengatakan ya, yang dimaksud dengan hadis tadi itu maksudnya kalau seseorang meninggalkan sholat secara totalitas, artinya apa? Dia bersyahadat tapi nggak pernah sholat sama sekali. Nah ini baru yang dimaksud dengan apa? Kafir tadi. Dan wallahu a'lam pendapat yang kuat pendapat yang ketiga. Jadi artinya kalau misalkan dia muslim secara KTP tapi nggak pernah sholat sama sekali, inilah yang kafir. Tapi kalau masih bolong-bolong dia masih dianggap muslim. Nah, cuma perkaranya diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin ketika beliau ditanya, beliau ini berpendapat tadi yang ketiga. Kalau ditanya bagaimana Syekh kalau kemudian misalkan ada seseorang di masa hidupnya kadang sholat kadang tidak, tapi dia meninggalnya pas nggak sholatnya. Contoh misalkan maghrib kadang sholat, isya tidak, subuh sholat, duhur tidak. Ternyata dia meninggal pas setelah subuh yang nggak sholat. Pas subuh pas nggak sholat dia. Menjelang duhur dia meninggal. Maka beliau tawakuf, tidak menjawab. Ya karena memang perkaranya membahayakan ya Mas Ania. Maka gini, kalau dulu memang kadang-kadang sholat, menurut pendapat yang ketiga apa? Dia masih dianggap muslim. Sehingga masih boleh mendoakan. Tapi kalau ikut pendapat yang mengatakan dia sudah dianggap kafir, berarti nggak boleh. Maka gini, kalau kita ragu bagaimana? Saya bingung ya, ikut pendapat yang mengatakan kafir atau yang mengatakan dia masih muslim. Maka gini, kalau kita ragu, doanya ditaklik. Gimana? Caranya gini, ya Allah, jika orang tua saya muslim, maka ampuni dia. Ya Allah, jika orang tua saya muslim, maka luaskanlah kuburannya. Itu caranya. Kalau kita ragu, ya, maka caranya ditaklik, ya Allah, kalau orang tua saya muslim, maka masukkanlah ia ke dalam surga di tempat yang tinggi. Itu boleh. Tapi kalau dia yakin muslim, doakan dengan bentuk jazm pasti. Ampuni dia, ini masalah. Tapi kalau ragu tadi ditaklik seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ya. Nah, sebenarnya Ustaz, jika kita menyiapkan amalan atau mengirim barang amalan untuk orang lain, apakah berarti kita tidak dapat pahalanya sama sekali dari amalan tersebut? Kalau kita mengirimkan amalan untuk orang lain, apa kita dapat pahalanya? Ini perlu ada contoh ini. Jawabannya Mas Alin, ada pahalanya. Kalau contohnya misalnya gini, dia kirim pahala bacaan Al-Baqarah, misalkan. Apa ketika pahala itu sudah hadiahkan, kemudian pahala dia nggak dapat? Dapat jemaah. Karena setiap hurufnya dia mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dia dapat pahalanya. Kalau dapat pahala, maka bisa dia menghadiahkan. Dan ketika dihadiahkan apa kemudian habis? Enggak. Kebaikan itu tidak habis ya. Contoh, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh yang baik kemudian dicontoh oleh orang lain, maka yang nyontoh itu jemaah dapat pahala.
yang nyontoh itu, yang mencontohkan, dia dapat pahala orang yang mencontoh tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Pahalanya dia tetap dapat dia. Tapi dia dapat pahalanya juga sama. Jadi double pahalanya cuma. Pahala untuk dirinya dan pahala untuk orang yang ngajari dia. Seperti itu. Nah, sehingga gini, ketika misal dia kirim pahala bacaan Al-Baqarah, maka dia tetap dapat pahalanya. Karena kalau kemudian tidak dapat pahala, berarti apa jemaah? Ini amal soleh atau tidak? Yang namanya amal agar diterima itu ya soleh. Amal soleh itu ikhlas dan ittiba. Kalau dia ittiba dan ikhlas berarti dapat pahala. Ada perkara kemudian dia menghadiahkan, maka ini amal soleh yang lain. Kirim pahala ini kebaikan. Kebaikan. Bahkan dengan dia mengirim dapat pahala lagi. Dapat pahala apa? Berbuat ihsan. Dapat pahala lagi. Sehingga jangan kemudian akhirnya nanti pahala saya dikurangi. Enggak, tetap insyaallah tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berteman dengan seseorang yang sering kita komunikasi, kita tahu dia beragama Islam, tapi dia kita ketahui juga tidak sholat, atau juga mungkin sering melakukan hal-hal yang bid'ah atau menjurus kepada kesyirikan. Apakah ada kewajiban kita untuk mengingatkan, dan apabila kita tidak mengingatkan, apakah kita berdosa? Ini teman. Ya, teman. Ya. Ya Mas Saljan, kalau misalkan kita punya teman dia muslim tapi melakukan kesyirikan atau kemaksiatan, apa kemudian wajib bagi kita untuk mengingkari? Jawabannya iya, wajib. Kalau kita mampu. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, cegah dengan lisannya. Kalau dengan lisan pun tidak mampu, maka cegah dengan hatinya. Tetapi ya, intinya wajib untuk mengingkari sesuai dengan kemampuan. Karena kalau diam, apalagi rito, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana pelakunya. Sehingga minimalnya apa? Ingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati bagaimana caranya? Ya sudah, tinggalkan dia. Dan kemudian apa? Ingkari dengan hati tapi ikut bantu. Nah, ini nggak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, sehingga wajib untuk diingkari tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti itu. Tangan itu misalnya dia berbuat apa namanya? Dia mukul orang, cegah tangannya. Dia lagi berantem, seret. Cuma kan nggak semua orang mampu. Ya. Tidak semua orang mampu. Makanya yang bisa mengingkari dengan tangan itu satu pemerintah. Yang kedua orang tua ketika anaknya berbuat kemungkaran. Itu bisa. Jadi orang-orang di bawah kita itu bisa kita ingat dengan tangan. Kalau kita di bawahnya kemudian ingat dengan tangan, ini kadang-kadang bisa repot. Maka kalau nggak bisa ya sudah dengan lisan. Saya tambahkan tadi yang kedua, kalau dia kirim pahala, kalau contoh haji jamaah atau umroh, ada orang membadalkan haji untuk orang lain. Pertanyaannya, ia membadal dapat pahala hajinya tidak? Ada orang membadalkan umroh, sahih? Berarti dia ritual umroh. Pertanyaannya, kan ini badal untuk orang lain. Yang membadalkan dapat pahalanya tidak? Dapat tidak? Lu dapatnya apa? Capek. Ya kan dia berbuat kebaikan. Kalau pahala kebaikan iya. Pertanyaan pahala umrohnya dapat tidak? Nggak dapat. Terus pahala apa dia? Pahala kebaikan ya jelas sahih. Tidak ada senang pendapat. Ya, tidak ada senang pendapatnya. Ya. Maka gini, bedakan antara dia dianggap secara hukum sudah umroh. Tapi dengan dia dapat pahala umroh. Itu bedakan. Secara hukum jelas dia dianggap ya belum umroh karena itu umrohnya orang lain.
pahala umrohnya apakah dapat? Itu masalahnya. Dapat tidak jamaah? Dapat pahala umrohnya? Kalau pahala mungkin dapat jamaah. Tapi hukum diangkat umrohnya dia nggak dapat. Kenapa? Karena ini umroh orang lain. Contoh yang lain gini. Orang sholat syuruk dapat pahala apa? Haji dan umroh. Apakah kemudian dia dianggap secara hukum sudah haji dan umroh? Ya belum. Pahala dah dapat. Pahala dapat dia. Habis subuh duduk sampai matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat. Dia dapat pahala haji dan umroh. Tapi secara hukum ya belum umroh. Dan kemudian ngeyel, ya. Oh, saya sudah haji berkali-kali ini. Tiap hari. Pahalanya ia dapat, tetapi secara hukum dia belum dapat. Makanya kalau dia kaya, dia mampu, ia haji. Kan dia belum apa? Belum dapat secara hukumnya seperti itu. Sama seperti orang misalkan mempuasakan hutang orang lain. Keluarganya meninggal punya hutang puasa. Kemudian mempuasakan. Dapatkah pahala puasa dia? Nah, ini puasanya orang lain ini. Hah? Dapat tidak? Kalau pahala mungkin dapat, tetapi hukum puasanya ini milik orang lain seperti itu. Ya. Walau alam. Atau nanti kita merujuk lagi ya, lebih detail lagi apakah dapat pahalanya juga atau hanya pahala kebaikan. Tapi intinya dia dapat pahala kebaikan seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.